Waalaikumsalam. Nah, Wabarakatuh. sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu tentang reaksi oksidasi dan reduksi atau redok. Sebelum materi ini kita mulai, mari kita sama-sama untuk berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga pelajaran kita diberikan kemudahan dan kalian semua semangat berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi yang sudah kita siapkan bersama-sama. Cuma sebelum kita mulai masuk materi, perlu Bapak bacakan juga tata tertib, biar nanti kita semua dapat memahaminya dengan seksama. Jadi Bapak harapkan kalian sudah memiliki hard copy dari blog yang Bapak siapkan. Atau paling tidak kalian sudah membaca teorinya. Karena ini akan memudahkan kita bersama untuk mempelajari tentang reaksi redoks. Yang kedua, ini nanti, tapi Bapak tadi lihat sudah, kalian sudah menulis di chat itu sebagai tanda bukti Bapak kalau kalian kelas 10 IPA 2 sudah hadir dalam meeting ini di kelas kimia. Kemudian yang ketiga, ini pada saat host atau Bapak menerangkan, coba partisipan semua mic di mute semua. Ya, jadi hanya Bapak saja yang berbicara, kecuali kalian nanti ingin bertanya, silakan mulai saja. Tapi ingat, pada saat bertanya itu partisipan wajib menghidupkan untuk videonya ya, jadi biar ketahuan wajahnya. Kemudian cara menanyanya seperti tadi, kalian sebutkan nama, kemudian bertanya pada posisi video on. Paham? Bisa dipahami itu semua? Bisa? Bapak. Oke. Baik. Kita mulai ya. Jadi pada reaksi redok ini ada tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Yang satu, ini kalian dapat memahami proses redok dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang akan kalian bisa amati, ternyata kehidupan sehari-hari itu banyak sekali melibatkan reaksi-reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian juga kalian dapat menyebutkan sejarah perkembangan redoks. Jadi nanti akan dijelaskan redok yang sekarang berkembang itu merupakan tahapan-tahapan yang mungkin harus kalian ketahui. Yang ketiga, itu dapat menentukan bilangan oksidasi suatu atom dalam suatu senyawa. Keempat, dapat membedakan reaksi oksidasi, reduksi, dan redoks. Jadi harus bisa membedakan itu. Kemudian yang kelima, dapat menyebutkan spesi. Ya, dapat menyebutkan spesi. Spesi yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Selanjutnya, kita masuk ke spesi yang bertindak oksidator reduktor. Sudah. Yang keenam, dapat menuliskan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi. Ketujuh, dapat menuliskan zat hasil oksidasi dan reduksi. Kemudian nomor 8, dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks. Yang ke-9, dapat menyebutkan reaksi autoredoks. Dan yang 10, dapat membedakan reaksi redoks dengan autoredoks. Itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai untuk materi redoks tersebut. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak, kita lanjut ke materi saja ya. Bagaimana? Oke.
tulisan Bapak untuk redox, reduksi dan oksidasi, apakah bisa terbaca dengan baik di monitor kalian semua? Bisa. Oke, baik. Jadi di sini adalah akan Bapak terangkan tentang reaksi redox yang merupakan kependekan dari reduksi dan oksidasi. Ini kalau kalian sudah baca dari blog Bapak yang buat bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa oksidasi dan reduksi yang ada di sekitar kita. Paling mudah yang mungkin kalian amati adalah besi berkarat, ya kan? Kemudian kalau kalian makan buah apel, ternyata setelah digigit, didiamkan. Beberapa saat ternyata bekas gigitan yang kalian lakukan di buah apel ternyata terjadi perubahan warna pada buah apel tersebut. Nah, ini pun sama proses yang terjadi pada buah-buahan tersebut mengalami oksidasi. Bahkan yang lebih eh, lebih mantap lagi di dalam kehidupan itu adalah proses metabolisme yang terjadi pada tubuh kita. Proses yang terjadi di dalam tubuh itu untuk metabolisme selalu berlangsung antara oksidasi dan reduksi. Di mana oksidasi itu biasanya untuk menghasilkan energi, yang berasal dari oksidasi karbohidrat, protein, dan juga lemak. Itu merupakan hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan tentang reaksi redox. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada? Berarti Bapak anggap kalau kalian tidak ada mengerti dengan apa yang sudah Bapak terangkan. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa gambar yang bisa kalian pahami. Di sini ada buah apel yang telah digigit. Kemudian kenapa setelah digigit berubah warna. Kemudian paku yang tadinya mungkin berwarna hitam, tiba-tiba jadi kemerahan. Hal yang lain juga terjadi pada proses fotosintesis. Ini semua adalah proses-proses yang terjadi antara oksidasi dan reduksi. Kemudian kita lanjutkan, yang berikutnya adalah konsep dasar perkembangan dari reaksi redox. Ini kalau kalian perhatikan dan sudah membaca, bahwa perkembangan itu terjadi 3. Yang pertama adalah tentang konsep dengan menggunakan oksigen. Yang kedua, melibatkan elektron. Dan yang ketiga adalah melibatkan bilangan oksidasi. Nah, 3 inilah yang nanti banyak kita gunakan dalam perkembangan atau untuk mempelajari konsep redox lebih lanjut. Nah, untuk konsep yang pertama, redox yang melibatkan oksigen, bahwa oksidasi itu adalah pengikatan ya. Pengikatan, jadi oksigen itu diikat oleh suatu atom, menghasilkan suatu senyawa yang mengikat oksigen. Ini contoh-contohnya. Bisa ya diamatin semua, ini adalah contoh-contohnya. Misalnya C, karbon direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida. Itu adalah reaksi oksidasi. Dan untuk reaksi reduksi, itu selalu konsepnya adalah kebalikan dari reaksi oksidasi. Kalau dioksidasi itu adalah pengikatan, maka untuk reduksi itu adalah pelepasan. Contohnya pun jadi terbalik ya, hanya kebalik aja reaksinya. Contohnya ada pertanyaan? Ada? Oke. Kalau tidak kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, konsep yang melibatkan elektron. Untuk elektron di sini pada posisi yang netral, satu atom netral, kemudian dia bermuatan positif, maka salah satunya dia akan melepas satu elektron. Pada saat pelepasan elektron tersebut, inilah yang disebut dengan konsep oksidasi melalui pelepasan elektron. Jadi, oksidasi itu adalah proses pelepasan elektron. Itu untuk oksidasi. Sedangkan reduksi jadi kebalikannya. Jadi, kalau tadi pelepasan berarti sekarang penangkapan, di mana elektronnya itu ada di sebelah kiri. Menangkap elektron. Baik, ada yang mau bertanya?
Ada? Tidak ada? Dilanjut. Oke, kita lanjut dengan konsep yang ketiga tentang penggunaan bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi. Untuk teori ini, oksidasi dan reduksi itu tidak lagi berbicara tentang atom ataupun elektron, tapi dia hanya berbicara tentang kemampuan atom tersebut. Maka disebutnya dengan tingkat oksidasi. Mungkin pada saat kita mempelajari tentang struktur atom, di situ ada yang namanya elektron valensi. Nah, disinilah yang akan kita bahas tentang konsep redoks dengan menggunakan bilangan oksidasi. Di mana oksidasi menurut konsep bilangan oksidasi tersebut merupakan kenaikan, ya kenaikan bilangan oksidasi. Sini sudah Bapak tambahkan lagi biar jelas, yaitu dari sebelah kiri menuju ke kanan, tanda panah. Jadi kalau misalnya nanti satu atom bilangan oksidasinya naik dari kanan, itu disebut dengan reaksi oksidasi. Mungkin akan mudah nanti kalau dilihat ke bawahnya ada contoh-contohnya. Berikutnya, reduksi. Reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi menurun bilangan oksidasinya. Nah, ini disebut dengan reaksi reduksi. Tiga konsep ini yang mendasari perkembangan dari reaksi oksidasi dan reduksi. Baik, bagi anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan dulu. Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Ya, Bapak lanjutkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ada. Oke. Kalau ada silakan. Kalau ada silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Jadi yang ketiga ini memang teori yang sangat berperan sekali dalam perkembangan reaksi redoks. Nah, agar kita dapat mempelajari reaksi oksidasi dan reduksi yang tentunya tadi sudah Bapak katakan yang banyak berperan di sini adalah bilangan oksidasi, maka di sini anak-anak harus paham, harus bisa, harus hafal dengan aturan menentukan bilangan oksidasi. Di sini ada berapa? Ada 10. Ya, ini bisa disederhanakan. Ya, bisa disederhanakan. Yang menjadi poin ataupun kata kunci di sana sudah Bapak berikan tanda-tanda khusus. Ada yang di bold, ada yang diberikan warna merah. Itu adalah tujuan untuk memudahkan kalian dalam belajar. Misal, unsur bebas bilangan oksidasinya selalu 0. Ion monoatomik itu bilangan oksidasinya sama dengan muatan ionnya. Kemudian yang perlu kalian pahami juga bahwa atom fluor itu bilangan oksidasinya selalu -1. Untuk logam alkali, ya dari mulai litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, itu dalam senyawa selalu memiliki bilangan oksidasi +1. Untuk logam alkali tanah atau golongan 2A, di dalam senyawa selalu memiliki bilangan oksidasi +2. Ya, itu atom-atomnya adalah berilium, magnesium, kalsium, rubidium. Itu merupakan adalah dari bilangan oksidasi golongan 2A. Untuk oksigen. Nih, kalau oksigen memang kalau di dalam senyawa yang terbiasa ada di dalam senyawa kimia yang selalu digunakan, ya dia adalah
2, kecuali dia di dalam bentuk peroksidanya yaitu senyawanya H2O2. Bilangan oksidasinya adalah plus, bilangan oksidasinya adalah -1 ya. Kemudian untuk yang ini, dia berikatan dengan fluor. Bilangan oksidasinya selalu itu karena fluor keelektronegatifannya lebih besar daripada O, maka fluor lah yang memiliki bilangan oksidasinya min lebih kuat sehingga oksigen adalah +2. Untuk hidrogen itu bilangan oksidasinya di dalam senyawa adalah +1. Kecuali dia berikatan dengan logam yang disebut dengan hidrida, maka bilangan oksidasinya adalah -1. Kemudian suatu senyawa, jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Untuk jumlah bilangan oksidasi dari ion poliatomik, maka hampir sama dengan yang nomor 2, yaitu bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Yang nomor 10 khusus agar mempermudah, yaitu halogen golongan A, bilangan oksidasinya adalah -1, kecuali Cl, Br, dan I jika berikatan dengan oksigen. Maka bilangan oksidasinya adalah tergantung dari banyak oksigen yang diikat oleh halogen tersebut. Di sini sudah dituliskan yaitu +1, +3, +5, dan +7. Senyawanya di sini Bapak simbolkan dengan XO-, XO2-, XO3-, XO5-, dan seterusnya. X itu adalah unsur halogen. Kalau yang ini XO- ini namanya hipoklorid. Kalau XClO2 adalah klorid yang sekarang lagi banyak digunakan, banyak dicari sebagai desinfektan. Kemudian XO3I ini adalah klorat, sedangkan XO, oh maaf ini bukan 5 ya, harusnya 4. Ya, 4 harusnya. Ini adalah harusnya 4. Ini adalah perklorat. Ya, perklorat. Ya, klorat. Dia bilangan oksidasinya adalah +7. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk aturan dan seterusnya karena kita di sini hitungannya udah hampir selesai, hanya ingin contoh-contohnya saja. Ada? Bagaimana anak-anak sekalian? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau gitu kita mulai dengan contoh. Nah, ini tadi. Untuk contoh, paling mudah dulu, yaitu H2O. Maka yang harus diperhatikan bahwa di dalam menentukan bilangan oksidasi harus tahu bahwa di dalam H2O itu jenis unsurnya ada 2, jumlah atomnya ada 3. Jenis unsurnya itu adalah H dengan O. Sedangkan jumlah atom ada 3, yaitu 2 atom H dan 1 atom O. Ini mengikuti aturan ke-8 karena ini senyawa, maka jumlah biloknya sama dengan 0. Setelah itu baru kita masukkan berapa bilangan dari masing-masing atom. Di sini menurut aturan nomor 7 bahwa hidrogen itu bilangan oksidasinya adalah +1 di dalam satu senyawa. Sedangkan untuk oksigen, aturan nomor 6 mengatakan bahwa oksigen itu di dalam senyawa bilangan oksidasinya adalah -2. Kemudian seperti aljabar biasa saja, dikalikan kemudian dijumlahkan, nah didapatlah bahwa benar enggak aturan nomor 8 bahwa senyawa itu jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Ternyata benar, 0. Tuh. Ada pertanyaan? Kalau enggak berarti udah sakti semuanya, udah hebat semuanya anak kita dua. Mantap.
Ada? Tidak. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Misalnya di sini kalian diminta untuk menentukan bilangan oksidasi S di dalam senyawa H2SO4. Apa yang harus kalian lakukan? Maka H2SO4 ini diuraikan menjadi atom-atomnya, yaitu menjadi 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Sesuai dengan aturan yang tadi 1 sampai dengan 10, maka akan kita peroleh bahwa jumlah bilangan oksidasi SO4 itu sama dengan 0. Di mana untuk hidrogen adalah plus 1, untuk oksigen adalah min 2. Maka kalau menggunakan aljabar biasa, maka ini S sama dengan plus 2 di sebelah kiri, pindah ke kanan jadi min. Kemudian min 8 di sebelah kiri, pindah ke kanan jadi plus 8. Sehingga kita peroleh bilangan oksidasi S di dalam H2SO4 adalah plus 6. Oke, selanjutnya NH4 plus. Nah, ini yang disebut dengan ion poliatomik. Ya, disebut dengan ion poliatomik. Ion poliatomik itu berarti jumlah biloknya sama dengan muatannya. Kalau di sini plus 1, maka di sini juga akan plus 1. Sama jumlahnya. Beda dengan ini. Senyawa netral. 0, maka di sini juga akan jumlahnya 0. Gitu. Nah, maka dengan menggunakan aturan tadi, 1 sampai dengan 10 lagi kita peroleh seperti tadi. N1 hanya 4. Berarti N ditambah 4 dengan bilangan oksidasi dari hidrogen adalah plus 1, maka plus 4. Tinggal dipindahkan ruas, akan diperoleh bahwa plus 1 ditambah dengan min 4 sama dengan min 3. Maka dapat kita tentukan hasilnya bahwa bilangan oksidasi N di dalam NH4 adalah min 3. Ini untuk yang ion poliatomik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ini yang Bapak sampaikan adalah kita menentukan bilangan oksidasi, hanya satu yang tidak diberitahu bilangan oksidasinya. Walaupun nanti akan ada juga ditemukan bahwa ternyata untuk menentukan bilangan oksidasi, tidak satu yang tidak diberitahu. Bisa lebih, misalnya 2. Nah, kalau itu tidak usah bingung. Kita akan menggunakan kaidah yang lain, yaitu seperti pelajaran elektrolit yang kemarin sudah Bapak sampaikan, kalian harus paham, memahami, dan bisa tentang ion-ion poliatomik. Apabila ada lebih dari satu yang tidak diketahui bilangan oksidasinya, maka bisa menggunakan kaidah bilangan dengan ion-ion poliatom. Dengan rumus yang Bapak tulis di whiteboard kalau di kelas pada saat tatap muka, yaitu yang kecil-kecil ini. Nih, jangan sampai lupa. Karena ini ilmu ini, perionan seperti ini selalu akan digunakan. Sampai nanti kalian di kelas 12. Nah, ini benar-benar harus kalian pahami. Selanjutnya, ini yang tadi Bapak katakan harus hafal. Dari mulai kation, yang kationnya. Ini juga akan berguna selain untuk menentukan bilangan oksidasi, juga berguna nanti untuk pemberian tata nama. Ya, pemberian tata nama. Ini di materi larutan elektrolit juga sudah Bapak sampaikan di blog Bapak. Ini Bapak pengulangan saja, hanya Bapak ulang ion-ion poliatomiknya. Nah, bagaimana? Misalnya seperti ini. Misalnya ada satu soal seperti di atas, yaitu PbSO4. Kita diminta untuk menentukan berapa bilangan oksidasi Pb. Ya kan? Pak. Ya, kenapa? Lah kadang habis Kenapa? Ya, dilanjut ya. Di sini PbSO4. Maka kalau kalian perhatikan, PbSO4 ini di dalam aturan hanya satu yang diberitahu, yaitu O saja. Ya, O saja yang diberitahu. Sedangkan S tidak ada di dalam aturan. PB tidak ada di dalam aturan. Kalau modelnya seperti ini, maka kalian harus bisa menguraikannya melalui kaidah yang tadi, reaksi penguraian tadi atau pengionan ini dengan
memahami, menghafal itu tidak bisa. Tidak. Ion-ion poliatomik. Ya, ion-ion poliatomik. Di sini ion-ion poliatomik ada, tinggal diteruskan. Nah, karena kita sudah memahami konsep yang di atas, maka bisa kita jabarkan. Tidak melalui per atom, tapi per ion. Karena kita ingin menentukan bilangan oksidasi Pb, maka kita di sini Bapak hitamkan. Kemudian SO4 2- ini merupakan ion poliatomik yang keteraturannya ada yang di ion poliatomik di atas yang warna hijau. Nah, karena PbSO4 ini adalah satu senyawa, maka jumlah bilangan oksidasinya atau muatannya sama dengan 0. Maka jadi jumlahnya harus 0. Kalau di sini SO4 muatannya -2, SO4 adalah -2, maka Pb muatannya adalah berapa ditambah -2 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Pb kita peroleh jawabannya adalah +2. Ini sesuai dengan aturan yang di atas bahwa bilangan oksidasi suatu atom sama dengan muatannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Untuk menentukan bilangan oksidasi baik cara sederhana maupun yang melalui ion poliatom. Ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Menyetarakan. Menyetarakan ini agak beda sedikit nih. Kalau di sebelumnya, stokiometri yang terdahulu, untuk menyetarakan persamaan reaksi, itu hanya melibatkan atom-atom saja yang ada di kiri maupun yang di kanan tanda panah. Sedangkan untuk redox, selain jumlah atom, itu juga harus muatannya sama. Jumlah muatannya sama. Ini Bapak kasih contoh soal, misalnya MnO2 direaksikan dengan PbO2 dalam suasana asam atau ditambahkan dengan hidrogen, ion hidrogen, maka akan menghasilkan MnO4- dan ion Pb2+ serta molekul air. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Nih, bilangan oksidasi masing-masing atom ini kita tentukan dulu. Maka di sini akan kita peroleh gitu ya, geser sedikit. Geser, maaf. Oh iya, geser ini. Sorry, kebanyakan. Ya, sip. Sebentar. Nah, ini adalah bilangan oksidasi. Mn plus 2, bagaimana caranya? Seperti tadi contoh di atas. Ini semua angka yang di bawah ini diperoleh melalui konsep yang telah kita pelajari di atas tadi. Ya, tadi. Maka diperoleh seperti ini. Nah, yang disebut dengan reaksi oksidasi itu adalah naik. Yang mana yang naik bilangan oksidasi? Tapi kalau kita perhatikan yang warnanya pink ini, Mn dari +2 menjadi +7. Ini merupakan naik angkanya dari 2 ke 7. Nah, apabila naik seperti ini disebut dengan reaksi oksidasi. Lain halnya dengan timbal atau Pb yang warnanya hijau. Di sini dari +4 ke +2 diturun. Nah, ini yang disebut dengan reaksi reduksi, ya, reduksi. Nah, nanti bagaimana cara menyetarakannya? Nah, caranya mudah sekali. Ini tinggal mengalihkan silang aja jumlah elektronnya. Kalau di sini elektronnya 5, ya di sini elektronnya 5, nah ini tinggal
untuk oksidasi 5 elektron sedangkan reduksi 2 elektron tinggal kali silang. Ya, tinggal dikali silang. Seperti ini. Nah, kali ini. Jadi yang oksidasi 5 elektron itu dikali dengan 2 elektron, sedangkan yang reduksi dikali dengan 5 elektron. Hasilnya diletakkan di depan suatu senyawa atau sebagai koefisiennya. Seperti ini. Maka akan menemukan hasil yang sama. Ya, sama. Ini yang disebut dengan reaksi redoks. Ya, reaksi redoks. Mn2, Mn2. O-nya 2 ditambah 10, 12. 2 dikali 4, 8. 4 dikali 1, 4. 4 ditambah dengan 8, 12. Sama. PB5, PB5. H-nya 8, H-nya 8. Ini sama ya, H-nya 8. Nah, untuk reaksi yang lalu, biasa itu hanya atom saja. Tapi untuk redoks tidak demikian. Harus diperhatikan juga muatannya. Mana muatannya yang di atas? Nah, ini di atas. Ini untuk sebelah kiri tanda panah, 8 dengan muatannya 1 plus, maka 8 plus. Sedangkan yang di sebelah kanan, itu 2 dengan 1 muatan negatif, jadi 2 min. Dan yang satunya lagi 10 dengan 2 plus, jadi 10 plus. Min 2 dengan 10 plus, maka jumlahnya 8 plus. Sebelah kanan 8 plus, sebelah kiri 8 plus. Maka reaksi ini disebut dengan sudah setara. Ini dengan reaksi redoks. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Sudah lebih dari 30 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan dengan istilah-istilah. Istilah-istilah yang ada di dalam reaksi redoks. Di sini ada oksidator, ada reduktor. Bukan oksidasi reduksi ya, tapi oksidator dan reduktor. Beda. Jadi kalau oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Atau kata lainnya, zat ini dapat menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Menyebabkan atau penyebabnya. Untuk reduktor ya berarti kebalikan. Kalau reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi. Sedangkan zatnya ini adalah yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Nah, disebut dengan reaksi oksidasi. Zatnya disebut sebagai reduktor. Kemudian istilah yang lain yang harus saya pahami juga adalah zat yang mengalami oksidasi. Maka zat-zat ini ada di sebelah kiri tanda panah ya. Yang sebelah kiri adalah yang mengalami oksidasi dan reduksi. Ya, sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan adalah zat-zat hasil oksidasi. Contoh misalnya MnO2 ada di sebelah kiri, maka dia adalah zat yang mengalami. Mengalami apa? Karena Mn tadi bilangan oksidasinya turun dari naik dari plus 2 ke plus 7, maka ini adalah zat yang mengalami oksidasi dan begitu seterusnya. Nah, ini contoh sudah ada, tinggal kalian baca dan kalian sudah punya hard copy-nya juga. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada? Nanti ada tesnya loh. Ya, nanti ada tes. Apa udah siapkan juga? Oke. Kalau tidak, kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Di sini reaksi yang beda sedikit, walaupun sama-sama redoks, tapi ada istilah lain, yaitu autoredoks atau disproporsionasi. Ya, autoredoks atau disproporsionasi. Bedanya di mana? Nah, kalau bedanya di sini adalah kalau untuk redoks seperti ini, maka ada 2 zat, ya satu zat mengalami oksidasi, satu zat mengalami reduksi, satu-satu. Ya kan, sendiri-sendiri. Kalau autoredoks atau disproporsionasi, ternyata di sini ya Cl, contohnya ya, Cl itu selain dia mengalami
oksidasi, ternyata dia juga mengalami reduksi sekaligus. Misalnya ini dilihat. Ini 0 bilangan oksidasinya. Untuk apa? Untuk Cl 0. 0. Sedangkan untuk Cl di HClO itu adalah bilangan oksidasinya plus 1. Nih, plus 1. Plus 1. Naik apa turun? Naik ya. Naik. Sedangkan Cl di dalam HCl ini nih, ternyata bilangan oksidasinya dia beda juga dari awal. Yang tadinya 0 ternyata dia berubah menjadi min 1. Nah, min 1 berarti kan beda. Beda juga. Oh, berarti di sini satu atom yang mengalami oksidasi dan reduksi secara bersama-sama inilah yang disebut dengan reaksi auto redox atau reaksi disproporsionasi. Cl-nya ini disebut dengan auto redox atau disproporsionasi karena Cl ini yang mulanya berbilangan oksidasi 0, setelah dia bereaksi ternyata satu menghasilkan satu bilangan oksidasinya naik dan satunya lagi bilangan oksidasinya turun. Ini yang disebut dengan auto redox atau disproporsionasi. Terakhir. Untuk materi ini adalah bagaimana kita memberikan tata nama. Tapi yang tadi Bapak jelaskan, ada pertanyaan dulu enggak? Ini udah terakhir nih. Di sini kita akan mulai dengan latihan. Ada tidak? Ada? Ada. Silakan kalau ada. Tidak ada ya? Oke. Kita lanjutkan dulu dengan dia tata nama senyawa menggunakan kaidah bilangan oksidasi. Tata nama ini hanya digunakan oleh senyawa-senyawa lain yang bukan. Nih, yang bukan kation ya. Kationnya berasal dari golongan 1A ataupun 2A tambah mungkin dengan aluminium. Bukan itu ya senyawanya. Tapi di luar itu yang sudah Bapak tuliskan di atas. Yaitu biasanya untuk golongan-golongan transisi. Tuh, ini yang menjadi dasar. Tuh. Plus aluminium ini ya, bukan Ai tapi aluminium. Ini aluminium. Aluminium. Ada aluminium. Dan tulisan takutnya A1 oh sama Pak. Tidak perlu aluminium, tidak perlu menggunakan bilangan oksidasi. Contoh, kayak NaCl kan alkali, maka namanya biasa aja klorida. Ya ACl2 alkali tanah, maka namanya biasa saja. Jadi kalsium klorida. Lain dengan CuCl. Kenapa CuCl? Karena CuCl termasuk ke dalam ion-ion yang bukan alkali. Dia bukan alkali. Ada di sini kalau alkali tanah ada di sini. Tapi untuk Cu tidak, karena memiliki muatannya lebih dari 1. Ini yang menggunakan bilangan oksidasi Cu. Ada Cu1 dan ada juga Cu2. Nah, ini yang membedakan. Maka untuk membedakan atom-atom nama dari suatu senyawa tersebut, maka diberikanlah dengan menggunakan bilangan oksidasi. Ya, kalau CuCl maka namanya menjadi tembaga 1 klorida. Kenapa angka 1? Nanti ada di bawah sini. Kemudian misalnya PbO2 kan namanya menjadi timbal 4 oksida. Kenapa bisa demikian? Ini contoh dan caranya. Jadi biar bisa tahu angka Romawi ini dari mana, angka Romawi ini adalah bilangan oksidasinya. Ini yang warna merah. Berasal dari misalnya SN
O. Maka kalau kita cari O bilangannya adalah min 2 sesuai aturan. Sedangkan SNO adalah senyawa, jumlahnya harus 0. Maka untuk SN adalah plus 2. Maka namanya biasa SN timah, tulis dengan timah atau stano. Sedangkan 2 diambil dari bilangan oksidasinya, ini ya. Sedangkan oksida diambil dari belakangnya. Jadi SNO2 namanya timah 2 klorida. Bagaimana dengan PBr3? Sama. Br ini adalah halogen. Bilangan oksidasinya halogen untuk senyawa karena dia tidak berikatan dengan O, maka bilangan oksidasinya adalah min 1. Maka Fe sama dengan, biar agar jumlahnya 3, jumlahnya 0, maka min 1 dikali dengan 3 dari Br, maka min 3. Min 3 supaya 0, maka Fe-nya adalah berapa ditambah dengan min 3 sama dengan 0. Itu plus 3. Sehingga namanya menjadi besi 3. Sedangkan Br itu adalah brom. Tidak dikasih airan, tidak. Jadi 3 bro. Tidak. Demikian pertemuan. Atau demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, Bapak beri kesempatan.